apalagi. Cupidok. Sering ada make play juga, sering masuk ke highlight tuh, banyak tuh dia tuh muncul tuh. Ya karena kalau dari Indok sendiri dia dari penggunaan chipnya dia cari musuhnya dia pinter banget ya. Kayak ada aja celah dia buat bisa dapetin musuh yang nyaman buat bisa inisiasi duluan buka portal temen-temennya itu. Oke. Culik-culiknya sih dia. Tapi belum banyak berubah ya? Oh ya, dari Ya. 3 band awal masih sama dari gitu. Ya, 3 band sama. Kalau mau ditutup, biasanya sekarang Loyi gimana sih? Loyi, menurut pakar Loyi sendiri, Suelo. Kenapa Loyi gak terlalu prayo ya di Indonesia ya? Nah itu, Nah, mungkin itu. beda juga ya. Beda ya? Karena di Filipina benar-benar Prayo, kan? cukup prayo ya. Kalau aku ngeliatnya sih, ya sebenarnya kalau dibilang perang awal, Loi punya juga sih dia dari damage awal buat mainin makro juga lebih enak kan. Cuman mungkin dari Indonesia itu dia lebih suka yang perang damage besar berlangsung. Iya ya, dan ini dia pilihan pertamanya langsung menuju ke arah Suyo. Langsung ke Sasuke ya. Dan Suyo ini jadi first pick worth it gak Coach Mas ya? Kalau aku karena udah nggak ada Joy, cukup worth it sih diambil di sini. Jadi benar-benar menangin dari early game rotationnya aja. Apalagi juga Mekits kan power banget Power ya banget Suyo-nya. Jadi ini lumayan worth it lah buat di first pick. Kalau dari aku ya cukup setuju juga sih karena yang menunjang gameplay Geekham juga sih yang tabrak-tabrak masuk dia menangin awal segala macam. Karena Suyo sendiri punya damage early yang cukup besar sih. Oke, masih susin ya ternyata. Dan juga Gatot Kaca ini menurutku agak bahaya sih karena combo Suyo Badang sudah terbukti sangat efisien buat dapetin win rate besar. Nanti kalian bisa lihat tuh kombonya. Oh, sempat berapa persen itu tinggi loh ya. Suyo sama Badang. Suyo Badang. Instant burst, ditabrak Arsya. dengan Badang langsung ditiup langsung kan soul cipher yang di tap gitu bukan yang di hold. Iya iya. Badang lagi best seller ya? Tapi buat aku Suyo memang harus ada untuk ngelawannya harus ada hero revitalize. Oke. Apalagi di early ya, dimana item belum jadi walaupun udah sakit damage-nya, tapi kalau dari revitalize tuh masih ketutup di early game. Dan gak ada Baxia juga kan yang anti regen Iya. sangat anti regen menit 0 itu dan Iya. anti regen gitu dia. Aduh, Wah, Suyo langsung Badang diambil lagi. Ini ya, Badang itu tamu PvP. Oh, tapi Iya, Wak. one-one-nya ini desain atau emang ingin dikombinasikan dengan Gatot? Sebenarnya lebih ke power juga ya untuk bisa menghindari damage dari Fist Break. Kalau memang dilompat dia punya Needles in Flower kan. Lumayan lah preview gratis daripada harus bengong-bengong nanti buat marksman. Mungkin juga dia pengen nge-scalingin sih dari Draft Energy karena udah 2 pick awal ada Gatot dan juga Zuxin. Karena tahu sendiri Zuxin kalau di drag di commit late game dia kalau dibilang buat ngedamage belum sebagus mage-mage lain ya. Jadi mungkin dari one-one ini dia bisa salah satu hero scaling yang cocok lah buat dipakai late game. Oke, masuk ke arah banning nih. Langsung eliminasi ke arah Farsha. Tapi masih banyak ya seharusnya opsi mainnya. Tapi Parcha emang best option banget kalau buat Geekfam. Dia ada one-one, ada Zuxin itu bener-bener bisa nutupin backline lah ya bisa dibilang. Walaupun ada Gatot yang bisa ngeganggu, cuman nanti jadinya Gatotnya tugasnya cuman buat Parcha doang. Ya, dan masalahnya juga nih kalau sampai Parcel lepas, itu ada Suyo Badang. Ya itu. Sama Iya. dengan Parcel lagi, hilang, instan hilang di tiup. Instan. Oh Itu iya sih. river menakutkan itu Iya. Geekham itu river. Pokoknya itu rumput-rumput di river lagi nyebrang, Iya. salah nyebrang hilang langsung. Berubah film horor berarti gitu ya. Damage-nya Horror sangat-sangat thriller. cukup ya buat pick off di early game itu. Blue ya, jadi ditutup juga. Dan Blue ini juga salah satu menarik kan, karena di region sebelah ramai banget, tapi di Indo Kurang kepake ya. Tapi aku suka sih band Blue di sini berarti ada potensi Badangnya main di XP. Potensi aja ya. Dan juga mungkin dari RX ini dia pengen main ke arah jungle-jungle tank mungkin. Siap. Jadi, karena gue kan tahu sendiri cukup bisa megangin lah jungle-jungle tank Iya. seperti Fredrin gitu-gitu. Fredrin kan yang di band? Kita lihat saja. Ya, supposed to be iya sih kalau memang mau tutup buat jungler tank karena satu yang tersedia paling available ya Fredrin. Dan Iya. jangan lupa itu powernya buat Sujin loh pada zamannya. Ya, waktu dia di negeri seberang ya. Itu Iya. apalagi itu X. artinya Oh, bukan. bukan di negeri seberang ini. Oh, di- iya, iya, iya. Seberang ya. bukan pas di ini Iya. ya. Terus saya berputar deh. Mas. Fredrin. Saya prediksinya, tapi kalau prediksi ditutup, berarti akan menuju ke arah mana potensinya? Dipaksa lagi. Dipaksa assassin sih mau nggak mau. Harus Adu assassin ya. Iya. Lukas, oh itu Naruto ya? Lukas. Kena di awal-awal malah kan. Di band di Iya, awal. event. Terus nggak ada lagi sih kayak kalau dia tadi nggak ban Freddy enak di RRQ karena bisa main
komboan banyak banget. Dan Cici jadi opsional yang bagus buat RRQ juga, karena jadinya harus XP damage karena jungle-nya udah tank. Iya juga ya. Dan let's see berarti pilihan jungle-nya apakah mau dibuka sekarang? Tapi Cici-nya dulu. Tetap Cici ya berarti ya. Cici-nya dulu. Biar cukup fleksibel sih, nanti di last picknya RRQ mungkin bisa surprise pick ke arah jungle tank ataupun damage, dia masih fleksibel lah, masih bisa gimana picknya dari Jinjang dulu. Oke, ini aku lebih penasaran buat Aboy sih. Mid YV lanernya sih, ya. ini asik banget nih YV ini. YV ya. Cukup asik ya. Kenapa asiknya kenapa nih? Atau ya duluan deh. Asiknya kenapa? Kalau aku lihatnya buat dari landing phase dan lawan Juice itu kan dia cukup sosok lah, meskipun 64 UO tapi dari Oke, ini ya. Lumayan terlupakan sebenarnya, karena aku kira Kimi gak bakal muncul. Aku kira Faramis loh yang mau dipakai. Kalau misal boy lagi. Iya, netralin kan buat crossbow of tank. Ternyata Crossbow of Kimi tank. yang dipakai, alright. Berarti mereka cukup pede nih, yakin banget dengan dua yang berada di belakang. Meskipun secara untuk badan-badan mereka gak badan-badan banget. Banget Ya, karena fighter kan, bukan tank. Kalau aku di sini RRQ kalau masih mau assassin kayaknya better main kayak Nolan gitu sih. Nolan? Karena early game-nya Ya, kuat. bisa keep up buat early game-nya. Oh, ternyata tapi butuh Alpha. badan lagi ya, dia milih badan ya. Iya. Oke, kalau gitu ini dia untuk drafting di game yang kedua. Selesai sudah dan kita bakal melihat menuju ke 2 poin kah untuk kick atau ada pengimbangan poin yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi bersama dua caster kita, Popolo dan Lee Praja. Oke, terima kasih Daur Panelis. Itu dia, drafting telah selesai. Ekspektasi pasti tiap tim untuk bisa memenangkan round ini. Memang best of 7 lumayan panjang ya. Tapi nggak bisa dihilangkan juga bahwa yang memimpin, yang mempunyai kemenangan lebih awal akan lebih tenang. Dan siapakah dia? Karena game kedua mungkin RRQ bisa untuk menyamakan kedudukan atau kita memperjauh kemenangan. Oke, 1-0 sudah diambil. Akankah ini menjadi 2-0? Wow, 1-1 terlebih dahulu. Velodrome semakin sore, semakin penuh, semakin ramai, semakin bergemuruh. Jadi langsung saja di game yang kedua sekali lagi. Velodrome, mana suaranya? Let us down. Ini dia misi sang raja menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Ada one-one yang berkisar ya, yang di tangan Kimi, sekarang ada di tangan Choi. Tapi Kimi kembali muncul, yang sempat di playoff ini pick rate-nya lumayan turun. Karena entah kenapa dari Kimi sendiri juga orang lebih ke sudah terbiasa mungkin ya. Waduh, red damage saja. Dari emblem jelas ya, one-one. Dengan pull yourself together, inspire yang lebih cepat dari segi cooldown. Sementara kalau Harriet, ya ini pasti pakai ya, diskon. Alien City sebetulnya damage per second. Ya, itu dia. Aboy dengan Kimia sebagai tengah dengan damage per second yang diharapkan ya, ini bisa mendongkrak juga di awal game ya. Itu bisa membantu menghantarkan damage-nya juga. Andai kalau kena, kalau tidak akan berubah lagi kejadian. Namun di depan berbeda, Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke arah dari Tyrant. Oke, dia mau menangin rotasi di arah experience ya. Karena Povius juga kalau match up sama Cici itu lumayan berat. Dan gue penasaran nih, Alpha tanpa support berarti ini one way ticket ketika dia pakai Spear of Alpha. Apakah nanti bisa efektif atau enggak? Karena menurut gue pun nggak ada lawan yang terlalu keras untuk di meltdown. Ini hanya ada Kids. Kids mundur lagi. Persiapan ya? Yep. Gak ada yang terlalu berlebihan juga dari keduanya. Tapi trading damage agar nanti di turtle pertama mereka only. Oke, di tempat yang berbeda. Hidup. Coba untuk bisa mendekatkan tadi posisinya dari Baloi. Mundur kembali. Aboy mengamankan wave minion terlebih dahulu. Lumayan ya. Ini dari keduanya, apalagi dari mid lane ya, dia punya typical DPS. Yang dimana pop damage adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan di awal. Ya, wave setup. Oke, hampir saja tadi. Ada dua player di area mid dari kick yang terancam, namun sekarang Baloi mencoba untuk bisa mendekat ke area dan total sebelum ada flick kata Duna langsung terlihat bakal untuk sekarang Ritz
terjebak, berhasil didapatkan. Menjadi sebuah hal yang cukup menguntungkan karena ada sebuah damage kagetan. Agresif mendadak dilakukan oleh Geek dan sekarang turtle-nya mereka take over. Di tempat yang berbeda, ada sebuah hal lagi dilakukan. Bahkan tuh sekarang ada Rapid Last Adu dalam zona pula yang sudah dikeluarkan oleh Indok, tapi Indok terjebak sendirian dan ini menjadi keuntungan kembali kau untuk pemain dari Geek karena Indok tidak ada backup damage dan Sun Tzu baru menjadi korban pula. Dan Badar cuan di awal game ini, Lim. Bahkan Gob dia nggak berhenti, zoning dilakukan, bukan hanya zoning bahkan point kill didapatkan ke arah Sujin. Itu yang tadi sempat gue bilang, one way ticket. Mirror Alpha dibuka, gak ada lagi cara untuk kabur, gak ada lagi escape skill. Apakah itu memang menjadi jawaban dari RRQ atau menjadi satu mutlak kembali? Yep. Oke. Ini 3 poin kill plus turtle di 2000. awal. Buset, duit banget ini. Geek duit banget tadi dia, Bang. Masalahnya 2000 gold. Dan di kondisi mereka bawa Harit, mereka bawa Suyo. Untuk late game insurance, RRQ, mereka hanya punya one-one. Alpha bukan tipikal late game. Bahkan kayak Jusin pun bukan tipikal late game. Jadi mereka benar-benar harus coba dari awal kasih agresivitas terbaiknya. Oke, sementara sekarang Geek hanya tinggal meneruskan ya start yang baik dari mereka. Lumayan nambah ya untuk kita. 26% tadi untuk audience prediction-nya, sekarang naik ke 31. Oke, Aboy ketahuan tadi posisi beberapa pemain dari RRQ, dia mundur berhasil menyelamatkan diri dan Aboy masih selamat sejauh ini. Nyaman. Boleh-boleh tadi flanking Aboy. Ya ini dia akan kasih damage ke siapapun sih ya. Dia lihat juga. Sementara nggak ada di mid pick ya, semua udah pernah digunakan juga. Dan ini balas dengan badang ya. Bahaya loh. 6 kali queen. Apalagi Kenzie dengan Haritnya. Dari kemarin udah sempet bahas Harit dari Kenzie. Ini power pick bukan sembarang Harit tapi Yoji. Oke, sementara sekarang Gob sendirian harus melawan 3 player sekaligus. Bisakah Gob sepertanda sepertinya sejauh ini Gob masih mengapa kapotnya sedikit lebih tersisa. Ahli. Ada Rapid Last bebas dibuka. Butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan arah Gob. Tapi sekarang Make It pun kembali hadir dan Suzuki sepertinya akankah bisa selamat karena masih dikejar dan tidak bisa Make It benar-benar mendapatkan, bahkan sekarang Baloynya hadir. Make It dan juga Baloy mereka bekerja sama menjadi sebuah kombinasi begitu baik, namun tepat yang lain ada satu orang yang ke pick off pula. Solo kill, tutor one-one kah dari Toy? Karena Kenzie ternyata bisa untuk ditumbangkan, tapi Baloy masih dengan Baloy cover yang begitu pas tadi, timing yang sangat sempurna membuat Make It juga tumbang. Ya Make It tadi udah mau pergi balik arah, Lil. Udah gak kelihatan darahnya. Balik arah dia sabet lagi. Dapat udah poin kita. Oke, tapi Turtle kembali di setup. Yap. RRQ, mereka nggak boleh ngelepas Turtle. Ya RRQ harapannya benar-benar sekarang ada Toy dong, tapi apa yang terjadi? Hampirnya tadi Rins bisa menjadi korban dan Aboy bisa mendapat keuntungan tersebut. Namun sekarang Aboy mencoba untuk jauh lebih agresif lagi, mencoba untuk bisa menekan dan juga maju. Tapi sekarang Baloy masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Rins karena sedikit terlambat tadi pola damage yang sudah dihasilkan. Hanya saja sekarang Make It mencoba maju karena di turtle-nya bisakah dia mendapatkan dan berhasil. Kenapa dikeluarkan? Ada zaman force di dalam area tersebut, bahkan untuk sekarang Indok hanya ngejetor nyawa saja, bahkan sekarang Toy menjadi korban yang lanjutannya. Selesai, benar-benar King mendapatkan keuntungan dan mereka superior banget. 2000 gold masih ya. Dan sekarang terbuka lagi dari mid-nya. Walaupun memang susah untuk ditabrak. Gops, santai ya. Belakangnya mau disabet Yoyo berapa banyak? Relax. Ya, karena kalau secara team fight, memang dari Povius ini dia kuat banget kan untuk pegangin siapapun. War Axe menjadi item pertama untuk Gairan dan Sujin. Bukan masalah item, jujur ini masalah dari Inema tapi Spiro Alpha kembali. Make It sendirian, Make It berjuang harus berhadapan dengan 2 player sekaligus dan berhasil kabur. Make It, Rookie of the Season. Wow. Ini pegangan hero-nya dari Make It sini. Bahkan ketika dia negotiation, Make It-nya sendiri yang ngomong. Banyak yang bilang kalau dia cuma bisa Suyo. Ini dia sendiri yang ngomong tuh. Dan dapat sekarang Suyonya. Dan dia nge-pick itu kalau nggak salah udah di angka 20 kan. Banyak. Emang spam di ini kan, Sasuke ini. Iya. Kemarin itu kan kalau nggak salah Tanjung Duren 1. Udah ke MPL 1 kayaknya. Tanjung Duren MPL 1 deh kemarin itu. Ini mobilitasnya juga cepet-cepet. Aboy. Dan Aboy masih selamat sekarang. Ada Spiro apa yang dikeluarkan. Counter. Tidak ada jalan pulang dan Susu jelas tadi nggak bisa pisah. Selesai. Kembali. Kickpop menemukan ritme permainannya. Ini dia yang gue bilang tadi loh. Mirror Alpha sekalinya dibuka pasti semua cara tertuju ke arah Sujin.
di bagian top lane. Genji-nya pun ini nggak terbilang free. Memang ada 2 poin kill, tapi ada zoning-zoning yang dilakukan. Harapan RRQ masih ada di Toy sekarang. Tapi lihat goldnya, 4.000 di menit yang ke-7 loh. 4.700. Jadi kan tinggal mempertahankan aja Vincent Beckett tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kenziski harus mundur sedikit. Ada sebuah pergerakan, Purif tadi udah langsung terlihat langsung digunakan dan weakness poinnya tertahan. Ya, tapi seenggaknya ada informasi ya, tanpa Purify. Ini bisa jadi game keatas untuk yang Kenziski. Dan ya, Turtle akan free. Perfect Turtle didapatkan defense. Mereka pegang kendali, mereka pegang semua yang mereka butuhkan. Dan jangan lupa, tidak ada high ground defender lagi nih. Dari RRQ mereka akan kesulitan ketika diserang oleh King. Wah, itu terlihat tuh. Hidok jalan sendiri. Iya, udah mulai dibuntutin tuh. Dia vision ya. Harusnya memang akan jadi mata nih. Baloy ataupun dari Gob. Jadi gua mempertanyakan untuk perbedaan item 2.700 lagi loh. Ya, Ini Suyoya make it kacil banget. ini udah bos apa ini kira-kira? Ini masih di bos. Udah bos gila kalian kerupuk. Udah banyak banget nih. Masalahnya ya kita tahu fighter kan di awal biasanya unggul. Tapi ini lawannya fighter juga nih. Bahkan kalau ngomongin secure objektif, jelas Suyo dengan Soul Saver Retribution lebih enak. Maka Perfect Turtle lah yang muncul ya untuk Big Fight. Belum kita bahas dari experience. Memang gamenya terlihat lumayan pasif. Team fight-nya tuh hanya ada di objektif netral, tapi selalu diunggul oleh King. Oke, Aboy pede banget untuk bisa maju. Dengan ada Baloy pula tadi yang memang nge-zoning pula ke area terdepan. Mundur terlebih dahulu, Cyclone Eye kemana arahnya? Oke, balik ke tengah. Siaman ya. Gak ada yang terlalu overcommit. Tapi seenggaknya lihat level dari Nakeds loh. Kita bahas soal experience 3 level. Ya, Sujin dia pernah mendapatkan rekor tercepat dengan alfanya di level 15. Under 9 menit. Tapi kali ini Nakeds benar-benar gunting pergerakannya. ya ini dia. Baloyski akankah maju ke area depan ataukah ini akan menjadi sebuah gertakan saya tapi Rince kehilangan cukup banyak HP. Sementara itu, King mundur kembali. Mereka tidak mau terlalu maju. Hanya saja sekarang ada 2 player tadi yang menjadi korban dari Gob. Akankah mau dilanjutkan? Tidak, ternyata. Walaupun punya true damage, tapi Gobs punya HP yang begitu banyak. Gak gampang pastinya untuk ditumbangkan. Pilihan yang baik untuk RRQ tadi gak komit ke arah Gobs. Karena Kenzi siap, Baloy siap. Kalau memang tadi Spiral Alpha dikeluarin, lagi-lagi Sujin gua rasa akan tumbang. Ya, sementara sekarang Baloy bener-bener ya. Rumput manapun dicek-cekin. Itu dia, selalu dibuka, selalu dikeluarkan. Karena dia badan dia gak perlu repot-repot, dia gak buka sticknya. Kalau dari stacknya nambah ya dapat. Buset, Yoju. Alpha Trump Guardian, oke. Apa yang terjadi di sisi yang lain? Karena The Lord yang free juga, karena ini bakal dilepas gue rasa untuk RRQ. Yap, free Lord untuk Geek Fam. Ini temponya gak hilang sama sekali loh. Cukup kaget kita tadi, ada landing dadakan di situ. Ya, karena mungkin mereka nggak mau kontes lagi, jadi mereka coba pakai duelnya. Oke. Sebisa mungkin yang akhirnya tetap tembus juga untuk mid lane. Yap. Dan sekarang satu central defense dari RRQ sudah dibongkar. Kembali menjadi keuntungan dan sekarang King mendadak masuk ke Rince yang menghilang. Bahkan Toy masih sempat terbang tapi belum ada hasil yang biasa dia dapatkan, tapi sedikit lebih tersisa dan Toy lejap. Benar-benar menjadi sebuah pukulan dilakukan oleh pemain dari King Bomb. Satu persatu mereka rontokkan pertahanan RRQ. Ini masih di menit 10, masih ada holy defense di bagian top lane, tapi di mid udah berhasil dibuka top lane juga, udah ke trigger lagi. Lord masih ada 8.000 loh. Ini keunggulan yang sangat nyata Geek Fam. Oke. Mereka tabrak. 8.000 perbedaan gol. Dan Naboy damage-nya sungguh-sungguh mematikan. Satu, Bestar dari Abid udah berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Hidok masih berjuang untuk kehidupannya. Dairan mencoba untuk bisa mencari celah, tapi Maykits mundur kembali. Bottom lane kah yang akan coba dituju. Lagi-lagi dengan adanya holy defense, RRQ masih bisa bertahan. Dan jangan lupa, gue udah bilang tadi, RRQ mereka nggak punya high ground defender yang pasti. Concentrate energy, Aboy mengutamakan sustain, mengutamakan durability dengan team fight jangka panjang yang memang sangat-sangat possible untuk Geek Fam. Ini bisa jadi kemenangan untuk Geek Fam lagi, namun jangan lupa ya, satu celah saja yang dibutuhkan untuk RRQ membalikan keadaan. Andai memang itu ada, mungkin game ini masih bisa jadi late game. Yep. Mereka hanya tinggal untuk menstabilkan ini menuju ke late game dan semuanya netral kembali ya Linda. Mungkin perbedaannya hanya akan ada di area objektif, tapi setidaknya dari item dan juga level yang mereka bisa samain. Tapi itu lama banget sih. Iya pasti bakal lama dan mereka sanggup apa enggak gitu loh. Mungkin di 18 sampai menit 20. Dan Gig gak bakal membiarkan itu terjadi. Gig sekarang punya keuntungan yang berlimpah. Ya udah mereka hanya tinggal tutup game ini, tapi tetap dengan kedisiplinan yang mereka harus milikin.
mungkin dengan Lord yang ditunggu sekarang. Vision yang terbuka Idok. Coba untuk kebuka tapi sempit kan? Buset langsung dihajar begitu saja. Ini dia satu keuntungan kah yang didapatkan tidak ternyata karena Patrol Guardian. Tapi sekolah tadi terlihat antara Valen dan juga Aboy. Mereka terikat berdua. Winter Crown, item yang dipilih juga oleh Sun Sujin. Ya memang kalau ngelihat dari damage untuk Geekweb, ini nggak bisa ditahan dengan item defense lagi. Mereka unggul jauh. Bahkan lihat goldnya Sun Sujin 7.000. Perbedaannya 4.000 loh sama Make It. Ini dari segala lini, hanya di XP aja. Dan perbedaan itu kan sekali 4.000, 2.000. Baloy kaget loh. Lihat Baloy ini kayak sabar kayaknya. Itu mau nggak mau. Dan gua mempertanyakan nih setup apa yang akan bisa diberikan oleh Dan Araki. itu dia ada traction pull yang langsung dikeluarkan. Barusan Spiro Aboy. tapi Aboy mendadak maju ke arah terdepan Aboy. Bisakah dia bertahan tapi terlalu kali ini Aboynya berhasil langsung diambil kebakaran crossbow yang udah langsung dikeluarkan dan shutdown pula untuk Kenshitsky. Menjadi sebuah kerugian untuk pemain-pemain dari King. Flicker pun langsung dikeluarkan pula oleh Gops. Mereka hanya sisa bertiga. Tapi sekarang dia mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Hanya saja ada Make It pula di bagian yang lain mencoba untuk bisa masuk tapi masih ragu pula. Keuntungan kali untuk RRQ mendadak mereka mendapatkan 3 player. Di momen Lord Spawn dan Baloy dipukul mundur lagi. Seorang RRQ mereka melihat sebuah cahaya. Lord Free untuk RRQ. Yap. Belum ada 1 menit dari apa yang kita sebutkan disiplin untuk Geek. Tapi apa yang terjadi? Bisa kalian lihat sendiri. Ya dimulai dari Aboy tadi terlalu depan. Terlalu gegabah untuk nabrak ke arah Sujin. Dan itu yang dimanfaatkan. Gue tadi udah bahas satu celah saja yang dibutuhkan oleh RRQ untuk dapetin gamenya. Yang traction pulse dan sekarang Wow. Prince berhasil menjadi 1 cemilan lagi untuk Geek. What happened mid laner? Kita belum sampai 2 menit melihat Aboy yang tertangkap. Yep. The next Rince yang tertangkap. Ada apa dengan mid lane? Ini perbedaan yang cukup terlihat juga ya. Dengan tumbangnya Rince, Lord bisa dieksekusi Geek Fam. Mereka memang kehilangan tempo tapi gold masih dimiliki oleh mereka. Lihat di arah mid lane Baloy. Gak bisa ditimbangkan bawah doang nih. Inner turret di bagian bawah. Satu-satunya hal yang bisa diambil. Oke. Terlalu kuat tadi nggak sepertinya Baloyski. Dia masih cukup anteng, nyaman sendirian. Sementara sekarang momentum akan seperti apa? Bisakah diambil oleh Geek kembali dengan perbedaan reward yang semakin mengecil? 4.600 saja. Ini memang masih bisa jadi everybody games. Green hati-hati traction pulse ini. Mau nggak mau dia harus buka Crimson Beacon loh. Kalau dia nggak buka Flicker atau Crimson Beacon, dia akan ketarik dan itu akan dikomit. Yap. Tapi Make It juga bagus banget loh keputusan dia tadi. Sekarang Idok langsung di-crack begitu saja. Dan Idok selesai. Nggak bisa bahkan untuk EOG defensif tadi. Cancellation yang begitu baik. Mini stun yang sangat banyak. Lalu ini akan menjadi frontman lagi bersama dengan Gob. Tapi balik lagi ya, ini Geekfam akan bermain dengan waktu. Jangan sampai nanti ternyata waktu yang dibutuhkan oleh Geekfam lumayan lama sehingga RRQ bisa ngejar itemnya. Yap. Walaupun perbedaan gold tetap ada. Oke, traction pulse-nya dan mau tidak mau Itu dia. barusan terlihat ada Crimson Beacon yang sudah dikeluarkan. Wet Minion bagian bawah, ada Spiro Alpha. Sementara sekarang Baloyski-nya terjebak sendirian dari dalam, bisa ke Baloyski-nya pun masih selamat. Akankah mereka paksakan kembali tapi ternyata untuk kali ini mereka langsung dihilangkan. Menjadi sebuah keuntungan untuk pemain dari Kickpop. Winter Crown langsung dikeluarkan pula untuk Gob tapi tidak untuk waktu yang lama karena Gob berhasil langsung dilencapkan begitu saja Patrol Guardian. Tapi sekarang Baikitnya terjebak, Baikitnya sendirian, bisakah dia menyelamatkan diri dan Baikit masih berhasil kabur. Tapi Kenshitsky mulai mengacang-kacang, satu menjadi korban, dua pun lenyap. Tapi Kenshitsky pun harus menukarkan nyawanya. Menyisahkan Make It. Kenshitsky versus everybody. Hampir saja tadi meratakan teman-teman dari RRQ, namun sekarang RRQ unggul dari segi jumlah. Make It memang tersisa sendiri, tapi power clear dari Make It tidak bisa dianggap remeh juga. Turun kembali Geekfam. Gold yang mereka ungguli tadi kembali ditarik ke 4.000 gold saja. Di momen Lord yang sedang muncul RRQ, mereka akan setup secara cepat. Yap, akan dipercepat di area dari lotnya. Terlihat ada beberapa pemain namun di bagian bawah. Dragon Push langsung dikeluarkan. Tapi Spiro apa langsung dikeluarkan pula dan sekarang pertempuran yang akan terjadi. Make It mulai maju ke arah depan akan menjadi Make It menunjukkan retribution-nya. Tapi kok bisa lenyap, depan berbeda. Ada pertemuan terjadi. Sujin masih berjuang untuk nyawanya, bahkan untuk sekarang terlihat Make It menjadi korban menyisakan dua.
player saja. Oh no, Geek Fam, mereka memang punya Lord, mereka dapat Lordnya. Tapi 30 detik untuk respon time make it dan juga Aboy seenggaknya akan ada beberapa taras lagi yang mulai terbongkar RRQ. Mereka pegang temponya sekarang, mereka akan dorong dari mid lane. 3 lane harus dikontrol, tapi tetap harus ada lane yang dipaksa. Oke, bagi tegak. Konsil yang terlihat. Sekarang Aboy. Oli kristal di dalam tubuhnya. Hey, mereka mencoba untuk bisa memaksakan Nilin. Untuk bisa mendapatkan ke arah satu bestar di area mid. Tapi di bagian atas dipertahankan oleh Kenshinski. Mundur sih, udah saatnya RRQ mundur, tapi itu dia. Satu best turret. Ini adalah momennya RRQ membalikan semua dari goldnya. Sekarang hanya ada keuntungan satu best turret. Aman, tenang. Iya, tenang. Masih aman, Udah ya. ada 2 player yang berjaga tuh ya. Makan, walaupun clearnya lama ya. Itu min 1 jantung untuk teman-teman RRQ kalau telat. Tapi aman. Sementara Lord selanjutnya ini sudah menjadi Lord Pistof loh. Gak bisa sembarangan lain. Dan lihat ya, power minionnya tadi. Itu sakit banget ngegebukin base. Itu kalau udah dibiarkan ngelawan dari Lord sendiri, Lord juga ketargetin. Iya, di atas menit 19 ya, kalau nggak salah 19 atau 20. Itu akan lebih kuat minion, super minion yang ketika base turret hancur daripada super minion yang diproduksi oleh Lord tanpa base turret yang hancur. Tapi dari 3 item tuh, udah full item juga ya, Sun Sujin. Dia bermain dengan defensive item, pilihan terbaik. Sementara Suyo-nya make it. Mau nggak mau dia full damage. Tapi ternyata ada satu queen swing. Dia butuh defensif juga. Lebih ke cooldown dari skill yang bisa ke-trigger sih. Dari queen swing ini yang diperlukan. Tapi ini satu winter, ingat. Hanya ada satu winter nih. Gops doang. Jadi cross winter. Gua rasa ini bisa lumayan maksimal. Oke. Belum ada lagi satu item mangkal ya apabila nanti Koi bisa mengeluarkan karena crossbow attack-nya. Tapi mereka pun masih menunggu. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Ya, siapapun itu. Udah melihat tadi kan 8.000 gold loh perbedaannya. Tapi miss move dari Aboy itu bisa langsung dikembalikan. Dan kita melihat juga miss move dari mid di arah mid lane. Membuat temponya udah dipegang RRQ hilang aja. Ini seru nih. Kick, mereka harus disiplin. Mereka benar-benar harus bisa ngebalikin lagi apa yang sudah mereka milikin tadi. Namun ada sebuah serangan kayak langsung dilakukan. Dan sekarang make it-nya sendirian tertinggal ataupun Baloy Skia tertinggal sendirian di bagian belakang. Dan Baloy masih selamat sejauh ini. Dia hanya threat damage sih. Tadi initiate-nya hanya ada di unbreakable-nya Idok, tapi mau dibalikin option. Siap ya, itu dia! Fist break dikeluarkan walaupun sejauh ini masih belum ada hasil apa-apa. Tapi Aboy dan juga Megis ada di bagian belakang seperti apa damage yang akan mereka hasilkan dari kanan Susu dia pun masih berhasil kabur ke depan yang jauh lebih aman dan Baleskinya berusaha untuk bisa mengamankan diri. Tertackle-nya begitu baik bahkan Aboy-nya pun lejap seketika. Dan Toy! Wow! Double kill tadi berhasil diambil. Dua member yang hilang, RRQ. Mereka bisa set up dari Lordnya, namun hati-hati. Make it tertangkap. Make it-nya tertangkap masa Make it! Apa yang terjadi? Geek Farm! Wow. Wait, RRQ. Mereka merubah tujuan dari Lord. Mereka akan coba untuk end game. Oke. Mereka unggul dari jumlah 2 member saja dari Geek. Mampukah mereka bertahan? Mereka tidak mau membawa Lord. Mereka ingin langsung menutup ke arah satu game ini. Kenshinski sudah membuka dari satu. Zaman force yang dimiliki. Kenshinski berhasil dihancurkan. Hanya menyisakan satu katapult saja. Bisakah langsung dihilangkan oleh Gop? Karena sejauh ini masih berhasil langsung diamankan begitu saja. Winter Ground sudah dikeluarkan. Tapi tiba ada video Lim. Wait, Aboy spawn bersama dengan Baloy. Mampukah Geek bertahan? Oke, Aboy spawn. Seperti apa? Traction push. Tapi Toy-nya pun langsung berfokus untuk bisa menutup game ini dan game